Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya. Pada hari ini, hari Sabtu, kalian melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring, yakni pembelajaran bahasa Indonesia. Bu Retno lanjutkan pertemuan kemarin ya. Kemarin sudah Bu Retno jelaskan kalau di semester 2 ini kalian mempelajari bahasa Indonesia hanya 4 bab, berbeda dengan semester 1 kemarin, yakni 5 bab. Kemudian jangan lupa untuk tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bu Retno. Apabila mendapatkan tugas, langsung dikerjakan. Jangan menunda pekerjaan, sebab nanti kalau lama-lama ditunda akan menumpuk dan terbengkalai, akhirnya bingung mana dulu yang dikerjakan. Nah, pada hari ini Bu Retno akan melanjutkan teks ulasan ya, materi tentang teks ulasan. Kalau hari Kamis kemarin Bu Retno sudah menjelaskan tentang ciri-ciri teks ulasan. Ini Bu Retno ulangi, Bu Retno review lagi ya. Ciri-ciri teks ulasan itu yang pertama, dalam teks ulasan itu berisi informasi berdasarkan pandangan penulis terhadap karya. Jadi misalkan kalian sebagai penulis, nah kalian memberikan pandangan kalian terhadap karya yang kalian lihat atau baca, kemudian menuliskannya dalam bentuk teks ulasan. Jadi berisi pandangan penulis. Yang kedua, berisi fakta. Jadi interpretasi dari sebuah karya. Jadi kalau kalian menikmati sebuah karya, membaca atau menonton, kemudian kalian memberikan pandangan kalian itu berupa fakta-fakta. Yang terakhir, teks ulasan itu nama lainnya resensi. Jadi lebih terkenal ke resensi ya. Resensi biasanya resensi buku, film, drama, lagu itu juga ada. Nah, resensi itu mengulas teks ulasan yang diulas berupa buku. Buku itu ada dua ya. Nanti ada buku fiksi dan non-fiksi. Jangan sampai bingung membedakannya. Kalau buku fiksi itu contohnya ada buku dongeng, puisi, cerpen, novel, itu roman, itu termasuk buku jenis fiksi. Kalau non-fiksi itu contohnya buku pelajaran kalian, buku paket itu ya, itu termasuk buku non-fiksi. LKS, kamus, itu termasuk buku non-fiksi. Nah, nanti kalau mengulas, yang diulas itu apa? Hanya teks fiksi, Bu? Tidak. Jadi, buku yang jenisnya termasuk buku non-fiksi itu juga bisa diulas. Kemudian karya-karya tulis lainnya, majalah itu juga bisa diulas. Nah, Bu Retno jelaskan jenis teks ulasan. Jenis teks ulasan itu ada 3. Yang pertama, berdasarkan isinya, ada teks ulasan informatif. Teks ulasan informatif ini berisi gambaran singkat atau gambaran umum, isinya padat ya dari sebuah karya. Di sini menekankan pada kelebihan dan kelemahan suatu karya. Jadi lebih menekankan pada kelemahan dan kelebihan suatu karya, isinya singkat. Yang kedua, ada teks ulasan deskriptif. Teks ulasan deskriptif itu berisi gambaran detail setiap bagian hasil karya. Biasanya ini terdapat pada karya fiksi. Jadi, teks ulasan deskriptif misalnya yang diulas berupa karya fiksi berupa novel. Nah, di situ dicantumkan, dijabarkan gambaran detail, mungkin urutan peristiwa-peristiwanya, ceritanya, runtutannya, alurnya bagaimana, itu dijelaskan secara detail di situ. Yang terakhir ada teks ulasan kritis. Teks ulasan kritis ini bersifat objektif, ya. Sifatnya objektif, bukan subjektif ya. Ulasan terperinci sebuah karya, jadi terinci sekali yang mengacu pada suatu metode. Nah, ini ya. Ini ada jenis-jenis teks ulasan. Untuk mempermudah pemahaman kalian tentang teks ulasan, tolong kalian baca buku paket kalian halaman 154 sampai halaman 163. Di situ ada contoh teks ulasan, silakan dibaca ya. Nah, ini struktur teks ulasan. Ini Bu Retno jelaskan besok pada hari Kamis pertemuan selanjutnya.
Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan kalian menghubungi Bu Retno lewat WA atau langsung saja chat di WA grup juga boleh. Lalu bertanya sesat di jalan, jadi silahkan kalian untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.